bersama saya Gadit dalam YouTube channel Bimbel Chief. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu relasi. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan dengan pembahasan fungsi. Apa itu fungsi? Simak berikut penjelasannya. Nah, pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu fungsi. Di sini, definisi fungsi. Fungsi adalah relasi yang memetakan anggota domain tepat satu anggota di kodomain. Nah, kalau di relasi, itu kita dapat bebas memetakan anggota manapun di domain ke berapa banyak pun anggota di kodomain. Jadi pemetaannya itu bebas. Nah, sedangkan di fungsi kita hanya boleh memetakan tepat satu anggota di domain ke anggota di kodomain. Seperti yang terdapat pada gambar pertama, kita punya dua fungsi, yaitu mempunyai dua himpunan, yaitu himpunan domain, yaitu daerah asal, dan himpunan kodomain atau daerah kawan. Nah, pada anggota di daerah domain hanya tepat memasangkan satu anggota di daerah kodomain. Kemudian bagian yang saya lingkari tanda merah atau hasil dari pemetaan domain ke kodomain itu dinamakan sebagai range. Nah, bentuk fungsi lainnya dapat dilihat pada gambar yang kedua. Di sini ada punya dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A yaitu A, B, C, D, dan himpunan B yaitu A kecil, B kecil, C kecil. Nah, semuanya itu memetakan tepat satu anggota di himpunan A ke himpunan B, sehingga dinamakan juga sebagai fungsi. Kemudian anggota di B yaitu A, B, C merupakan daerah hasilnya atau range-nya. Nah, sedangkan untuk gambar yang ketiga, apakah ini merupakan fungsi atau bukan? Nah, dapat kita kembali kepada definisi. Nah, untuk definisi fungsi itu anggota di domain harus memasangkan atau memetakan tepat satu anggota ke anggota di kodomain. Sehingga apakah ini merupakan fungsi? Kita lihat di bagian A, ini dia memetakan ke A dan B. Kemudian B ini dia memetakan tepat ke C, sedangkan C dia memetakan tepat ke D. Nah, pada anggota di A, dia memetakan dua anggota di B. Sehingga pada gambar fungsi yang ketiga itu atau gambar pemetaan yang ketiga bukan merupakan fungsi, melainkan dia adalah relasi. Nah, di sini saya sudah memiliki satu contoh soal. Misalkan A adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan B itu 1, 5, 9. Di sini relasi yang didefinisikan adalah anggota A 2 kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B itu termasuk fungsi? Di sini kita lihat sudah terdefinisi dengan jelas bahwa anggota A ini merupakan 2 kali dari anggota B. Jadi kita lihat ke himpunan atau ke anggota yang berada pada himpunan B. Nah, di himpunan B itu ada 1, 5, 9. Nah, kemudian di sini kembali lagi ke definisinya, anggota A 2 kali anggota B. Sehingga apabila kita mengalikan atau kita kalikan 2 di setiap anggota B, itu harus ada anggotanya di A. Kita lihat 1 kita kalikan dengan 2, itu sama dengan 2. 2 ada. Kemudian kita perhatikan 5 apabila kita kalikan dengan 2 itu sama dengan 10 ada. Kemudian 9 apabila kita kalikan dengan 2 itu sama dengan 18, tapi 18 tidak berada pada anggota A. Kita lihat di sini, di anggota A itu hanya 2 yang berpasangan dengan 1, kemudian
10 berpasangan dengan 5. Sedangkan 4, 6, 8, 12, 14, dan 16 tidak memiliki pasangan di himpunan B. Sehingga apakah relasi dari A ke B ini termasuk fungsi atau bukan? Ini bukan merupakan fungsi. Karena ada 6 anggota di himpunan A yang tidak memiliki anggota di himpunan B. Nah, kemudian ada contoh soal yang kedua, yaitu tuliskan simpulan kalian pada lembar pengamatan kalian. Sekarang coba kalian terapkan simpulan tersebut untuk memeriksa apakah himpunan pasangan berurutan berikut merupakan fungsi dari himpunan B, yaitu A, B, dan ke himpunan A, yaitu P, Q, R, S, atau tidak. Di sini kita lihat yang pertama, nomor 1. Nomor 1 kita lihat A berpasangan dengan P, kemudian B berpasangan dengan P. A dengan B memiliki tepat satu anggota di himpunan A, sehingga nomor 1 merupakan fungsi. Kemudian kita perhatikan yang nomor 2. A dia berpasangan ke P, kemudian B berpasangan ke Q. Karena kedua anggota tersebut berpasangan tepat satu anggota di himpunan A, sehingga nomor 2 juga merupakan fungsi. Kemudian yang nomor ketiga kita lihat lagi. A berpasangan ke P, kemudian B berpasangan ke R. Karena anggota pada himpunan B itu berpasangan tepat satu anggota di himpunan A, sehingga nomor 3 juga merupakan fungsi. Kemudian nomor yang ke-5, kita lihat A berpasangan ke Q, kemudian A juga berpasangan ke R. Nah, di sini di nomor 5 bahwa di anggota di himpunan B itu dia memasang 2 anggota di himpunan A, dan ada satu anggota di himpunan B yang tidak memiliki teman atau pasangan di himpunan A, sehingga menurut definisi di nomor 5 ini bukan merupakan fungsi. Nah, coba adik-adik dapat mencobanya pada nomor 4, nomor 6, 7, dan 8. Apakah keempat nomor tersebut merupakan fungsi atau bukan? Untuk melatih kemampuan adik-adik dalam menyelesaikan atau mendefinisikan sebuah fungsi, di sini saya sudah memiliki 3 nomor 4, 5, dan 6. Di sini adik-adik dapat mengerjakan soal-soal tersebut untuk meningkatkan pemahaman adik-adik tentang apa itu definisi fungsi. Nomor 4 itu misalkan A 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, B itu 1, 6, 9 dengan relasi anggota A sepertiga kali anggota B. Nah, di sini adik-adik bisa tentukan apakah relasi dari A ke B itu termasuk fungsi atau bukan. Kemudian nomor 5, diketahui fungsi A adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai 100, kemudian himpunan B itu himpunan bilangan kelepatan 3 antara 1 sampai dengan 100. Relasi yang menghubungkan A ke B adalah akar dari. Di sini adik-adik dapat menentukan yang pertama, sebutkan anggota-anggota himpunan A dan B, kemudian sebutkan semua pasangan berurutannya, apakah relasi di atas merupakan fungsi atau bukan, dan tentukan juga domain, kodomain, dan daerah hasil. Sedangkan nomor 6 yaitu tuliskan sebuah contoh fungsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Nah, adik-adik dapat bekerja lebih lanjut.